Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bercerita tentang pengalaman mistis yang saya alami kawan-kawannya, yang mana nanti di dalam cerita ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, lebih-lebih kita yang sering kena gangguan mental, sering penakut, rasa khawatir dan lain sebagainya. Di sini saya akan bercerita nantinya sampai saya nanti ada mendatangi seorang guru spiritual dan saya mendatangi berbagai ahli hikmah, yang pada intinya nanti di akhir cerita kita akan membagikan kisah pengajaran. Ini sangat penting, nanti simak sampai akhir ya. Ini pengalaman mistis. Mudah-mudahan nanti setelah kawan-kawan mendengar cerita ini, hal-hal yang mistis Anda tidak terlalu takut lagi, seperti seperti sihir lain dan sebagainya ya, rasa penakut, mimpi yang ditindih, mimpi buruk dan lain sebagainya. Di akhir cerita nanti kita akan paparkan. Jadi yang pertama dulu saya ingin bercerita tentang pengalaman mistis saya, yaitu pertama kalinya sebelum saya mendatangi guru, saya itu selalu mempunyai keluhan. Saya itu penakut, kalau berjalan itu seakan-akan sering melihat bayangan-bayangan dan lain sebagainya. Kalau tidur sering mimpi buruk, dikejar ular, dikejar hantu, ditindih sama hantu hitam, gelap dan lain sebagainya. Sehingga karena keluhan yang begitu amat berat, saya rasa dulu saya sangat kurus kawan-kawannya. Kalau sekarang ya enggak kurus amat-amat, enggak juga kembun ya, tapi sedang lah sekarang. Kalau dulu itu waduh kurusnya minta ampun, karena disebabkan pikiran ya, karena memang ya malam enggak tenang, hidup enggak tenang, tidur enggak nyenyak karena sering mimpi. Padahal udah baca doa, ini lagi anehnya kan, udahlah dibaca Al-Quran, misalkan dibaca ayat, sudah berdoa sebelum tidur, tapi mimpi buruk enggak juga. Begitu tidur langsung ditindih, sesak napas, tolong gitu, enggak bisa. Jadi suatu ketika saya memutuskan untuk mendatangi guru ya, seorang guru ahli hikmah. Beliau ini memang ahli dalam bidang ilmu tauhid, seorang yang makrifah. Di sini ada cerita menarik. Ketika saya mendatangi guru, karena beliau ini juga sering menangani orang kesurupan dan lain sebagainya. Sebelumnya saya berpikir, ketika beliau mendengarkan keluhan saya, awalnya saya menyangka si guru ini akan mengatakan sesuatu yang sangat mistis gitu, sesuatu yang bikin merinding. Ini saya mengira ya, mungkin dibilang wewe gombel seperti paranormal lainnya atau apa. Rupanya jangankan mistis, rupanya yang dijawab beliau tentang medis. Saya pikir beliau mengajarkan doa jimat dan segala macam, rupanya bukan. Beliau enggak mengajarkan jimat ataupun doa-doa. Apa yang diajarkan beliau? Diajarkan supaya menjaga pola makan. Kenapa? Nanti ada penjelasannya. Itulah intinya. Saya pikir beliau mengatakan mistis, rupanya menyangkut dengan medis, menyangkut dengan kesehatan. Saya pikir ahli hikmah tersebut, seorang guru tersebut mengatakan mengajari doa jimat atau penangkal lain sebagainya. Rupanya malah disuruh pola makan dan lain sebagainya kan. Jadi itulah, kan saya merasa aneh juga, loh kok lain kali, padahal ini kan tentang goib lah apa gitu kan. Ternyata disitulah baru tahunya bahwa seorang guru ini bijak ya. Jadi saya pun akhirnya mengikuti. Bagaimana mengikutinya? Misalkan menjaga pola makan itu kan, janganlah makan-makan yang menyebabkan kurang darah, misalkan seperti terlalu banyak masam, kemudian
Buah-buahan juga sebagian itu kan ada yang menyebabkan kurang darah seperti alpukat, lain dan sebagainya. Nah, ternyata Masya Allah, setelah saya terapkan, saya jaga pola makan, saya jaga pikiran supaya jangan terlalu banyak pikiran, faktor-faktor makanan, faktor-faktor kesehatan, termasuk yang instan-instan dulunya saya tidak mau makan dulu, supaya pokoknya makanan-makanan yang ada bergizi lah. Dan subhanallah kawan-kawannya, setelah saya mengikuti saran guru saya tersebut, saya menjaga pola makan, kemudian sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah lagi mimpi buruk, nggak pernah lagi was-was, nggak pernah lagi khawatir, nggak pernah lagi nampak bayangan-bayangan. Nah, yang menariknya setelah saya pelajari menurut ilmu medis, rupanya itu semua kan bisa dikarenakan memang kurang darah. Misalkan kita mimpi buruk, itu bukan semata-mata daripada pekerjaan jin atau lain sebagainya ya, tapi melainkan karena pola makan kita nggak teratur. Intinya kesehatan kita itu tidak normal, misalkan darah kita nggak normal. Apa yang terjadi? Kita itu mudah was-was, sering merasa ketakutan. Bahkan beliau mengatakan kalau misalkan kita punya lambung itu, kita tuh sering merasa takut aja gitu, pokoknya takut gitu. Lebih-lebih kalau kita udah tertidur, apalah nggak mimpi buruk, ditindih ini itu segala macam, kan kita bergerak-gerak. Rupanya kan secara ilmu medis itu kan stroke ringan. Kalau stroke berat itu kan memang kalau misalkan udah singit bibirnya ya singit aja gini kan, nggak bisa lagi gitu, maaf kita bilang ya. Nah, kalau misalkan seperti mimpi ditindih itu kan kita nggak bisa bergerak ya, kayak kita minta tolong apa gitu. Rupanya memang itu stroke ringan. Jadi kan kawan-kawan, kita berpikir positif aja. Rupanya itu hanya 2,5% aja gangguan jin sebenarnya kalau misalkan yang mimpi buruk ini segala macam. Tapi yang 2,5% artinya 25% ya. Kemudian selebihnya itu 85% itu menyangkut dengan kondisi fisik kita. Fisik kita yang tidak netral, tidak seimbang kesehatan. Sehingga hal-hal buruk ini seakan-akan hidup kita dikelilingi oleh hal-hal mistis, hal-hal yang gaib. Sama ketika orang ini kan, orang kan bangun tengah malam, misalkan bangun tahajud, godaannya kadang ada penampakan apa, rupanya itu semua juga nggak ada. Nah, setelah saya selidiki, saya mencoba juga ya bangun tengah malam untuk tahajud. Memang kan betul kayak ada penampakan, bayang-bayangan gitu. Rupanya setelah saya pelajari dan saya renungi dan saya ikuti yang dibilang guru tersebut, itu penyebabnya karena kita kalau tahajud itu kan memang namanya juga tahajud, itu kan kita tidur dulu ya kan. Nah, ketika bangun tidur itu kan otomatis kan pikiran normal kita itu kan apa namanya itu ruh atau jiwa, apalah, pikiran kita itu kan belum seberapa stabil. Jadi karena pikiran kita itu belum stabil, belum normal kembali semua gitu, kita bangun dari tidur kan masih hoyong itu, masih hoyong, masih goyang lah pandangan pikiran. Nah, itu yang menyebabkan seakan-akan ada penampakan itu ketika orang tahajud bangun tengah malam. Padahal aslinya itu enggak ada. Itu kan penyebab karena memang kita baru bangun dari tidur. Nah, kawan-kawan yang sering mengalami, ini lagi pesan guru ahli hikmah tersebut. Kalau misalnya penyakit semacam ini, kita jangan terlalu buru-buru mendatangi paranormal, apalagi paranormal maaf kita bilang kadang melenceng lah. Misalkan agama Islam, saya alhamdulillah Islam ya, bisa-bisa kita itu bisa tertipu dari situ. Padahal kan kita
kendalanya di medis, malah dibilang paranormal, mistis. Oh ini kena santet, ini itu segala macam. Enggak, semuanya seperti yang saya bilang tadi, 85% itu semuanya medis. Karena kesehatan kita nggak normal, sehingga terjadilah ada penampakan kayak mimpi ditindih, mimpi buruk, dikejar ular dan lain semacamnya. Sehingga walaupun kita baca doa ini, kalau misalkan kita kurang sehat ataupun terlalu capek, walaupun kita baca doa, karena ini kan bukan menyangkut mistis. Kalau memang betul gangguan jin, dengan kita membaca doa, insya Allah itu bisa terhindar. Tapi kalau misalkan medis, medis itu harus ditangani dengan medis. Bukan berarti Al-Quran itu nggak mampu menyembuhkan medis. Cuman kita ini kan orang yang ya banyak dosa, banyak khilaf dan lain sebagainya. Ya kadang hati kita kurang bersih, makanya ketika kita baca Al-Quran itu tidak sembuh langsung. Artinya intinya karena kita ini kotor, kita bukan orang yang bersih. Kalau orang yang bersih ialah bisa saja misalkan dibacakan Al-Fatihah di air putih langsung bisa menjadi obat. Kalau kita kan, kalau kita sakit ya kita mengikut syariat aja. Kita sakit kita berobat, misalkan ke rumah sakit gitu. Bukan berarti Al-Quran nggak bisa menyembuhkan, ya paling manjur sebenarnya, cuman ya karena itu tadi. Nah, mulai sekarang kawan-kawannya, bila ada memang yang memiliki kisah sama seperti saya, artinya punya kendala penyakit yang memang kalau tidur suka mimpi buruk, ditindih dan lain semacamnya, hal yang pertama yang harus Anda lakukan itu cukup untuk periksa kesehatan Anda dulu. Kadang bisa saja Anda kurang darah, lain sebagainya. Nah, setelah saya konsultasi dengan dokter, ternyata ada macam-macam yang bisa menyebabkan kita kurang darah. Yang pertama, air kelapa, tapi bukan air kelapa yang murni ya, seperti yang dijual di jalan-jalan itu kan ada udah mengandung asam, yang ada dikasih asam jeruk nipis. Kalau nggak dikasih jeruk nipis itu tidak seberapa terpengaruh ya, mengurangi darah. Kemudian semangka juga ternyata itu menyebabkan kita kurang darah. Kalau misalkan kita kurang darah, kurang yang stabil itu pak langsung lemah, langsung kayak agak pening-pening kepala kita. Jadi hindari kawan-kawannya. Kesimpulannya, bila kawan-kawan mengalami misalkan hal-hal mimpi buruk, kemudian sering rasa takut, apa was-was segalanya, itu jangan terus berprasangka, oh ini gangguan jin apa. Kalau kalian datang ke paranormal, iya langsung dibilang kayak gitu. Tapi alhamdulillah, kalau saya pun terkejut ya. Padahal ini seorang yang spiritual, guru agama ya, seorang ahli makrifat. Tapi beliau subhanallah, bisa-bisanya beliau bukan mengatakan mistis, tapi beliau langsung menceritakan bahwasanya itu semua medis. Nah, padahal beliau bukan seorang dokter ya, tapi subhanallah, itulah ulama ya. Itulah kalau orang yang memang lurus, tidak sembarangan menuduh lain sebagainya ini gangguan, ini sihir dan sebagainya ya. Jadi gitulah ceritanya kawan-kawannya. Kalau ada yang mengalami keluhan, coba perhatikan kesehatan Anda aja dulu terlebih dahulu. Di balik itu semua ya intinya, kalau kita umat Islam memang dianjurkan ya untuk berdoa sebelum tidur. Tapi kalau misalkan kondisi kesehatan tidak kita perhatikan, walaupun berdoa itu bisa nggak pengaruh ya, seakan-akan doa itu nggak mempan. Padahal bukan doa nggak mempan, dia kan kalau doa itu kan ya perkara gaib, itu kita pakai doa. Tapi kalau perkara medis, kurang darah dan sebagainya ya obatnya yang paling mujarab itu kan kita makan, misalkan makan obat yang memang menambahkan darah, baik itu dari buah-buahan kita dapatkan ataupun dari obat rumah sakit yang kita beli. Misalkan seperti obat apa namanya itu, tidak usah kita sebutkan obatnya karena kita bukan jualan obatnya. Jadi itulah kawan-kawannya, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua kawan-kawannya. Kemudian jangan lupa subscribe, komen, dan kita saling berbagi ya. Sebutkan pengalaman kalian di kolom komentar kawan-kawannya.
Salam kenal buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.